Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah wa sekalian, di subuh kali ini kita kembali berjumpa dengan izin Allah untuk melanjutkan kajian kitab rutin. Insyaallah di kesempatan kali ini kita kembali mengkaji ilmu tafsir yang insyaallah kita akan kaji dari surat Al-Baqarah dengan dua kitab tafsir ya, tafsir Ibnu Juzai dan tafsir Ibnu Katsir. Tapi supaya fokus kita membahas satu tema ya, jadi terdiri dari beberapa ayat. Misalnya tema pertama kita bahas 5 ayat ya. Dan kita fokuskan ke tafsir Ibnu Juzai dulu. Setelah itu baru nanti ke tafsir Ibnu Katsir. Sebelum kita masuk ke pembahasan tafsir Ibnu Juzai di surat Al-Baqarah ini, kita perlu mengetahui ya terlebih dahulu tentang surat Al-Baqarah secara keseluruhan, maksud dan tujuannya, kandungannya. Di surat Al-Baqarah ini memang adalah surat yang paling panjang ya dalam Al-Quran. Dan dia adalah surat yang paling awal diturunkan di Madinah. Meskipun turunnya tidak secara sekaligus, ya, berangsur-angsur. Tapi para ulama tafsir menyebutkan sebelum Al-Baqarah ada surat lain yang turun sebelumnya di Madinah, yaitu surat Al-Mutaffifin ya. Baru kemudian setelah itu turun surat Al-Baqarah. Berarti itu untuk memahami isi kandungan ayat-ayat Al-Quran, ya juga kita harus mengetahui konteks ya yang sedang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat. Sehingga kita menjadi jelas ya bagaimana Al-Quran itu memberikan petunjuk ya terhadap realita yang terjadi ya, dan sejatinya realita yang dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabat itu ya akan berulang, sehingga Quran ini memberikan petunjuk tidak hanya pada saat diturunkan ya, tetapi juga dalam di setiap waktu yang menjadi petunjuk ya bagi orang-orang yang beriman. Ya hudalil muttaqin. Ya, nah apa yang terpenting ya ketika diturunkan surah Al-Baqarah ini dalam periode Madinah. Dalam periode Madinah. Ya, nah tentu ini adalah awal mula ya Rasulullah dan para sahabat untuk membangun suatu masyarakat Islam ya secara utuh. Ya, atau untuk membangun negara ya, negara dengan
prinsip-prinsip Islam. Dan yang dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabat di Madinah itu adalah orang-orang Yahudi. Ya, karena di Madinah sudah tinggal orang-orang Yahudi ya, sebelumnya, walaupun kedatangan mereka ke Madinah pada asalnya adalah untuk menunggu kedatangan Nabi terakhir, karena dalam kitab mereka tercatat tentang kedatangan Nabi yang terakhir, yang dijelaskan ya ciri-cirinya ya, yang akan menjadi tempat tinggalnya itu adalah daerah yang banyak tumbuh pohon kurma dan ada bebatuan ya, tanah bebatuan yang lancip. Nah, ciri seperti itu tuh ada di Madinah, termasuk juga di Khaibar. Maka orang-orang Yahudi pada mulanya mereka datang tinggal di situ untuk menantikan Nabi terakhir. Ya, tetapi ketika Allah mengutus Nabi yang terakhir, ya, yang bukan dari kalangan mereka, ya, tetapi dari kalangan orang-orang Arab, keturunan Nabi Ismail, ya, mereka malah tidak mau menerimanya. Nah, maka surah Al-Baqarah ini kalau kita lihat ya isi kandungannya, ya, paling inti ya ada dua hal ya, berkisar pada dua tema besar dalam surah Al-Baqarah itu. Yang pertama adalah eh, menyingkap menyingkap perilaku ya ataupun desas-desus orang-orang Yahudi ya yang memusuhi Islam. Ya, jadi kalau kita lihat secara umum soal Baqarah ini ya menyingkap ya karakter ya perilaku dan juga eh, rencana-rencana jahat mereka ya. Itu disingkap karena Rasulullah dan para sahabat ketika itu menghadapi orang-orang Yahudi sehingga perlu mengetahui, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk. Ya, yang kedua, tema besarnya itu berkisar tentang dasar-dasar ya pembangunan masyarakat Islam atau negara Islam. Karena itu awal mula diletakkannya ya negara Islam di Madinah itu. Masyarakat Islam, membangun masyarakat Islam itu bagaimana pilar-pilarnya. Ya, dan diawali dengan eh, tentang manusia itu sendiri. Jadi kalau kalau disebut juga Al-Baqarah itu tema besarnya tentang manusia. Ya, karena di situ ada orang Yahudi sebelumnya, kemudian juga datang kaum mukminin ya, kelompok baru yang siap akan memegang amanah khilafah ya, amanah untuk mengelola bumi ini, mengurus bumi ini. Ya, makanya paling awal ya berbicara tentang sejarah manusia itu sendiri, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu sebagai khalifah. Ya, maka dimulai dengan kisah Nabi Adam, ya kan? Kemudian eh, Allah menciptakan Nabi Adam, menurunkan ke bumi itu sebagai khalifah. Itu mengingatkan karena memang Rasul dan para sahabat yang akan memimpin dunia menjadi khalifah ya di muka bumi. Yang mengatur, mengelola bumi, ya kan? Lalu setelah itu diceritakan tentang orang-orang Yahudi, sejarah orang Yahudi. Nah, orang Yahudi sebelumnya itu diberikan amanah khalifah kepada mereka, tetapi mereka kemudian tidak amanah, ya, tidak menjalankan amanah itu dengan baik, sehingga mereka tidak layak lagi untuk memegang amanah khalifah itu dan beralih kepada kelompok, ya, kaum muslimin, ya.
Begitu. Jadi itu adalah inti atau tema besar yang jadi pembahasan surat Al-Baqarah ini, ya. Dan dia diawali dengan mengenal 3 kelompok manusia terlebih dahulu. Kan tadi berbicara tentang manusia, ya, dikenalkan tentang 3 kelompok manusia, yaitu kelompok orang-orang beriman, ya. Untuk kelompok orang beriman ini hanya 4 ayat. Ayat pertama kan Alif Lam Mim, ya. Jadi hanya 4 ayat. Lalu yang kedua kelompok orang-orang kafir. Orang kafir cuma 2 ayat, dan ini menunjukkan bahwa orang kafir ya sudah jelas, gitu ya. Sudah jelas dengan 2 ayat ini. Nah, yang paling panjang justru adalah tentang orang-orang munafik yang sampai 13 ayat. Tentang orang-orang munafik. Nah, kenapa bicara tentang orang munafik ya? Karena ke dalam periode Madinah ini sudah akan muncul orang-orang munafik ini, ya, untuk membangun suatu masyarakat Islam yang punya kekuatan, ya. Nah, di situlah nanti akan ada orang-orang munafik ini. Ya, dan orang munafik ini berada ya di tengah orang-orang muslim, musuh di dalam selimut, ya, sehingga perlu diperjelas dengan ayat yang lebih panjang karena tidak ketahuan begitu. Nah, baru setelah menjelaskan 3 golongan manusia, ya, mengajak secara umum kepada seluruh manusia, ya, untuk beribadah kepada Allah. Ya ayuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ajakan kepada secara umum pada seluruh manusia. Ya, lalu kenapa alasannya? Karena Allah yang telah menciptakan. Balasannya surga, ya, basyiril ladzina amanu. Itu lalu diingatkan tentang awal mula penciptaan manusia, kisah Adam, Nabi Adam, ya, lalu setelah itu kisah Bani Israel dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim, ya, kita mulai pengkajian dalam tafsir Ibnu Juzai Al-Kalbi rahimahullahu ta'ala. Suratul Baqarah, ada yang nyoba baca? Ya coba tad, Silakan Pak Jainuddin. Suratul Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Ihtalafa fihi wa fi sairi hurufil hijai. Salam, Pak, dimaklum dan Waktu failnya siapa dan kemana kembalinya? Apa-apa? Ada failnya Ya, tidak? siapa mah kalau naik kasur tadi bersihan lah kakinya. Gak kayak kalian main gajlong-gajlong wae. tulifa fihi wa fi sairi hurufil hijai fi awaili suwari wahya alif lam mim sod wa alif lam ro wa alif lam mim ro wa kaf ha ya ain sod wa toha wa to sin mim wa to sin wa yasin wa sod wa qaf wa hamim wa ain sin qaf wa nun faqala qaumun la tufassiru li La annaha tufassaru. la tufassaro Tufassaru marfu, enggak ada yang mansubkan. la tufassaru li annaha minal muttasabihi alladhi la yu'lamu La ya'lamu, la ya'lam. la ya'lamu ta'wilahu illallahu ta'ala. Qala Abu Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu anhu. Siddiqu. Qala Abu Bakrin As-Siddiqu
radhiyallahu anhu lahu fi kulli kitabi sirrin Kulli wa kitabin sirun. kitabin lahu fi kulli kitabin sirrun wa sirruhu fil Qur'ani fi Qur'ani pawatihus suwari. Ya sudah. Waqala Ini kitab mana Ustaznya? Tafsir Pak Ibnu Juzai. At-Tashil, tafsir At-Tashil. Ya. Yang itu habis Ustaz. Oh. Ya, alif lam mim ya ukhtulifa ya berbeda pendapat. Diperselisihkan ya. Fihi tentangnya, tentang alif lam mim itu. Bisa ini huruf hija'i dan pada seluruh huruf-huruf hijaiyah fi awali huruf suar. Di awal-awal ya huruf-huruf surat. Jadi surat-surat wahia yaitu alif lam mim shad, alif lam ra, alif lam mim ra, kaf ha ya ain shad, toha, tosin mim, tosin yasin shad, qaf ha mim ain sin qaf ya. Qaf, kemudian qaf nun, wa faqala qaumun, satu kelompok ulama berkata ya la tufassaru, tidak ditafsirkan. Li'annaha minal mutasyabih alladzi la ya'lamu ta'wilahu illallah, karena dia termasuk mutasyabih. Ya, mutasyabih yang tidak diketahui ilmunya, yang tidak mengetahui takwilnya, tafsirnya kecuali Allah. Qala Abu Bakrin As-Siddiq, Abu Bakar Siddiq berkata ya. Tetapi ini dinisbatkan kepada Abu Bakar Siddiq ini belum diketahui ya, tidak ada sanadnya. Jadi tidak diketahui kebenarannya apakah bisa ya dinisbatkan perkataan ini kepada Abu Bakar. Lillahi fi kulli kitabin sirrun, bagi Allah dalam setiap kitab itu ada rahasia, wasiru fil Quran fawatihus suwari. Dan rahasianya di dalam Al-Quran itu pembuka surat, yaitu huruf-huruf ini ya. Jadi memang ini pendapat yang lebih selamat ya untuk kita yakini ya bahwa huruf-huruf muqatta'ah yang ada di awal-awal surat itu ya kita sebut ya wallahu a'lamu bimuradi ya, misalnya dalam tafsir Jalalain ya Allah yang lebih tahu ya terhadap maksudnya. Ini termasuk mutasyabih ya, yang mutasyabihnya itu tetap ya tidak akan tersingkap dalam perjalanan waktu ya. Jadi selalu ya tetap mutasyabih, tidak diketahui. Dan juga tidak ada tuntutan bagi kita untuk mengetahui maknanya. Karena Rasulullah sendiri tidak menjelaskan. Wa qala qaumun tufassaru ya, satu kaum berkata ditafsirkan, summa talafu fiha, kemudian mereka berbeda pendapat di dalamnya. Ya ini hanya mengira-ngira saja ya. Berdasarkan sejauh pengetahuan mereka. Fakila ya ada yang mengatakan hiya asmaun liswar, dia ada nama-nama surat. Ya, makanya ya kalau nama-nama surat kan itu bukan penafsiran ya. Jadi hanya menjadikan huruf-huruf muqatta'ah di awal ini sebagai sebutan ya bagi nama surat, surat alif lam mim, surat qaf, surat nun begitu. Wakila asma'un lillah, ada yang mengatakan juga ini adalah nama-nama ya bagi Allah. Wakila asma'un aqsamallahu biha, itu nama-nama yang Allah bersumpah dengannya dalam naskah lain ya, manuskrip lain itu asyaun aqsamallahu biha. Suatu yang Allah sumpahkan terhadapnya. Wakila ya ada juga yang mengatakan hurufun muqatta'atun min kalimat, huruf-huruf ya yang potongan dari kata, singkatan begitu ya.
Ya kalau di zaman kita sekarang itu suka ada singkatan-singkatan ya, inisial gitu ya. Ya itu kan di dalam tradisi Arab tidak ada yang seperti itu. Ya, dalam tradisi bahasa Arab tidak ada menyingkat ya huruf-huruf ya untuk singkatan dari kata, itu tidak dikenal dalam tradisi Arab. Ya dikenalnya di zaman sekarang, zaman modern ya. Masuk juga di Indonesia misalnya singkatan UAH gitu ya, Ustaz Adi Hidayat, UAS, menyingkat gitu ya. Tetapi ya ini tidak dikenal dalam tradisi Arab sehingga penafsiran ini juga eh, apa namanya tidak kuat ya. Ini hanya perkiraan ya. Alif lam mim, alif minallah, ya, alif itu dari Allah. Lam itu Jibril, ya. Mim Muhammad, min Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mislu dzalika fi sa'iriha ya. Dan seperti itu dalam keseluruhannya wa warada fil hadis, dan ada di dalam hadis anak Bani Israel fahimu, bahwa Bani Israel memahami ana tadullu bi adadi hurufi abjad, ini kurang tepat tulisan abjad, maksudnya abjad. Bahwa Bani Israel memahami bahwa huruf-huruf muqatta'ah itu adalah huruf-huruf abjad ala sinin, terhadap tahun-tahun ya, terhadap tahun-tahun alati tabqa hadil ummah, alati tubki hadil ummata, yang membuat umat ini menjadi tetap berada. Wasami'a Nabi SAW minhum dalika falam yunkirhu, dan Nabi SAW mendengar dari mereka hal itu dan tidak mengingkarinya. Tapi hadis ini tidak benar ya, tidak sahih ya. Ini disebutkan kepada Nabi. Ya, tapi memang ada ya orang yang di sini disebutkan Bani Israel yang mengaitkan ya, mengaitkan huruf-huruf hijaiyah tapi dengan urutan abjad. Ya, itu menunjukkan bilangan tahun. Ya, bilangan tahun nih di tradisi ya orang-orang yang ya peramal gitu ya. Itu urutannya abjad hawaz. Abjad itu berarti alif, ba, jim, dal, hawaz, ya, ha, wa, zai, dan seterusnya. Ya, itu apa namanya, urutannya itu kalau alif itu 1 tahun, ba berarti 2 tahun, ya jad 3 tahun. Ketika kalau sampai di 10 tahun nanti berikutnya 20, 30 tahun, 40 tahun. Ya, kalau sudah sampai 100 berarti kesananya 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Ya, seperti itu ya hitungan-hitungan mereka ya, sehingga dengan huruf-huruf muqatta'ah di awal-awal surat ini, di antara mereka ada yang menghitungkan, meramalkan apa namanya, tahun-tahun yang akan menjadi umur umat Islam begitu. Ya, tapi ramalan ini sebenarnya tidak diterima, tidak berdasar kepada ilmu. Ya, wa qad jama Abul Qasim As-Suhaili, Abul Qasim As-Suhaili telah mengumpulkan ada jumlahnya ala dari ke atas itu badan asqatul mutakarir, ya setelah menggugurkan yang berulang dari huruf-huruf yang sama, itu yang berulang huruf muqatta'ah, wa balagot tis'ami'atin wa salasah, ya mencapai 903. Ya ini udah jelas ketidakbenaran ramalan ini kan. Karena kita sekarang sudah tahun berapa? 1400 ya kan, 42 ya.
Itu sudah lewat ini 903 tahun, ini udah lewat, tidak menunjukkan ya jelas tidak benar. Ya, jadi ramalan ini, jadi meramalkan bahwa umur umat Islam itu hanya 903 tahun. Ya, jadi ini udah jelas ketidakbenaran pendapat ini. Ya, maka kita lebih selamat untuk memegang pendapat yang awal, yaitu bahwa huruf muqatta'ah ini termasuk mutasyabih yang kita tidak tahu ya penafsirannya, hanya Allah yang tahu, yang menunjukkan ilmu kita terbatas. Dan juga paling kita bisa melihat dari sisi hikmahnya. Ya, dari sisi hikmahnya, misalnya yang disebutkan oleh para ulama tafsir, dan ini juga untuk menarik perhatian kan, orang-orang kafir ketika itu kan tidak mau mendengarkan Al-Quran. Ketika dibacakan alif lam mim, ini mereka kaget, apaan ini gitu. Itu suatu yang aneh buat mereka itu, sehingga itu menarik perhatian mereka untuk mau mendengarkan jika dibacakan ayat-ayat ini. Ya, nah lalu setelah itu, setelah ayat itu huruf muqatta'ah itu kan diberikan kemudian ayat yang mereka kemudian menjadi mendengar. Ya, dan biasanya setelah alif lam mim ini membahas tentang Al-Qur'an. Biasanya ya, tidak semua. Alif lam mim dzalikal kitabu kan begitu. Ya, ini untuk menunjukkan bahwa kalian wahai orang-orang Arab ya berbicara dengan bahasa Arab dengan huruf-huruf ya, dengan huruf-huruf ini. Karena kan kalau di jumlah huruf-huruf muqatta'ah itu adalah setengah ya dari huruf-huruf hijaiyah. Huruf-huruf muqatta'ah itu. Jadi dengan huruf ini kalian menyusun bahasa kalian. Dan Al-Quran juga dengan huruf-huruf yang sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab dengan huruf-huruf yang sama, tetapi kalian tidak akan pernah bisa membuat yang semisal dengan Al-Quran. Ini menunjukkan kemujizatan Al-Quran. Jadi itu hikmahnya ya. Dari sisi hikmah saja. Wa i'rabu hadhil hurufi atalifu bil ikhtilafi fi ma'naha, dan i'rab huruf-huruf ini berbeda ya, karena perbedaan maknanya. Fa yutasawwar an takuna fi maudhi'i raf'in aw nasbin aw khafdin. Maka bisa tergambar ya bahwa huruf-huruf muqatta'ah ini kedudukan i'rabnya bisa marfu, mansub atau majrur. Farafu ala anna mubtada aw khabaru mubtada ibtida'in mudmarin. Bisa dianggap marfu, alif lam mim marfu sebagai mubtada kedudukan i'rabnya, atau sebagai khabar mubtada dari mubtada yang dibuang. Wa nasbu ala annaha maf'ulun bi fi'lin mudmarin. Dan juga bisa dianggap sebagai mansub ya, sebagai maf'ul bih dari fi'il yang dibuang. Ya, misalnya aqra'u gitu ya, alif lam mim. Wal khafdu dan majrur ala qauli man ja'alaha muqsaman biha. Ya, dan majrur berdasarkan pendapat ya orang yang menjadikannya sebagai isi sumpah ya, jadi dengan sebagai sumpah. Qaulika ya lillahi ya Allah, Allahi ila fa'alanna. Jadi dibuang ya, dibuang huruf sumpahnya. Karena wallahi jadi Allahi, dibuang huruf sumpahnya wallahi atau billahi tallahi ila fa'alanna. Aku akan melakukannya. Wa inna ma sukinat li anha lam yadul 'alaiha amilun yaqtadi harakatan. Ya hanyalah dia disukunkan ketika kita membaca alif, ya alif itu kan akhirnya sukun. Alif lam sukun, mim disukunkan akhirnya itu karena memang tidak dimasuki oleh amil ya yang menuntut ada apa dibaca harokat. Fasukunuha lil waqfi la lil binai. Sukunnya itu bukan untuk apa dia sukunnya itu untuk wakof saja, bukan untuk menunjukkan mabni. Ya, seperti perkataanmu wahid, ini wahid ini disukunkan akhirnya karena untuk wakof saja, wahid, isnan, salasah, arba'ah.
sedangkan huruf akhirnya bisa saja dia berharokat. Ya, itu mungkin untuk pembukaan dulu ya untuk temuan sekarang. Baru alif lam mim, wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ditanyakan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya. Nah, sekarang mungkin ada sesi tanya jawab. Tafadholu kepada ikhwah yang ingin bertanya kepada Ustaz. Dipersilahkan. Saya Ustaz. Iya, Pak. Tafadhol. Nah, tadi apa itu Ustaz apa itu menyebutkan urutan apa itu alif ba jim dal. Saya teringat waktu kecil urutan ini kan tidak lazim ya yang tertulis di buku-buku waktu apa itu waktu kita belajar pertama kali itu ya huruf-huruf Arab itu kan biasanya alif ba ta sa gitu loh. Waktu itu ayah saya kok pakai ini gitu loh di tempat lain itu enggak gitu loh. Saya coba nggak tahu baru dengar lagi ini ya. Waktu itu alif ba jim da ingat saya kemudian hak wawu ro. Nah ini asalnya dari mana ini? Urut-urutan ini. Kalau yang ada itu kan alif ba ta sa ya. Ini urutan dulu ya, zaman dulu. Apa namanya orang-orang Arab terdahulu yang menggunakan huruf ini. Berarti ada versi lengkapnya ya sampai ya itu ya urut-urutan ini. Ada sih kayaknya. Ya, terima Jadi kasih. zaman dulu sebelum Islam gitu ya, sebelum dikumpulkan oleh berikutnya para ulama. Itu abjad hawaz ya, huti kaliman. Nah, namanya apa Ustaz? Urutannya abjad hawaz. Abjad hawas. Ya, abjad hawas hati kaliman. Hati kaliman. Oh, untuk memudahkan menghafalkannya ya. Dan jumlahnya hanya berapa? 22 huruf ini. 22 huruf. Ya, abjad 4, hawas 3 kan. Huti, ha, top, ya, kaliman. Apa maksudnya? Maksudnya Ada. yang pertama kali gitu loh. Artinya urut-urutan huruf ini di Iya, orang Arab dulu, urutan orang Arab dulu. Ya. Abjad, hawas, hati, kaliman, sa'fas, ya, korsyad, sahid, wat, ghoz. Itu ada urutannya itu. Semuanya ada 22 huruf. Jadi gini Ustaz, saya apa itu 3 tahun itu di Korea waktu itu ya, belajar di sana. Nah, tulisan huruf Korea itu jumlahnya itu persis seperti huruf Arab ya. Dan di dalam manuskripnya mereka itu mengadop dari tulisan Arab itu. Dan kemudian apa itu ada persamaan ya, jadi kayak P sama B itu hanya satu huruf, sama kayak di Arab itu. Nah itu yang apa itu, dan tulisannya mudah, apa itu bahasa tulisan itu ya, di antara misalnya Cina, Jepang gitu ya. Korea ini yang paling mudah, jadi persis seperti Arab ini. Itu mungkin sebagai tambahan informasi. Iya. Ya memang antara satu bahasa dengan yang lain tuh masih ada terkaitan ya. Karena bahasa Indonesia sendiri kan banyak juga diserap dari bahasa Arab, hampir 40%-nya itu. Ya, yang jelas ya kita belajar bahasa Arab ya sekarang kan sudah ada huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, yaitu yang dalam apa yang kita gunakan dalam pembelajaran, yaitu untuk lebih memudahkan karena memang itu disusun oleh para ulama Islam ya. Para ulama Islam untuk memudahkan terutama huruf-huruf yang mirip
batasa itu kan di apa diurutkan, dan sebelumnya kan belum ada titik dulu itu. Ada batasa itu kan. Iya, iya. Ini bisa dipelajari di sejarah penulisan Al-Quran. Di situ ada tentang awal mula sunnya huruf-huruf hijaiyah. Nasr bin Asim itu yang pertama kali menyusun. Ada huruf jim, ha, ho, huruf-huruf yang mirip disusunkan. Lalu kemudian nanti bisa ditambahkan titik itu dalam sejarahnya. Begitu ya, saya kira cukup dulu untuk Ya, terima kasih. pertemuan hari ini. Cukupkan ya, karena saya harus berangkat ngajar. Ustaz. Alhamdulillah kita cukupkan majelis ilmu kali ini di subuh kali ini. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Syukran ala husni istimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.